Ya, gimana sih tanggapan Tasya terkait prospek nikel Indonesia di masa depan? Oke, ngomongin soal prospek nikel sebenarnya udah dari bertahun-tahun lalu ya, karena kita terbilang punya cadangan yang cukup besar di dunia gitu ya. Jadi nggak heran kalau beberapa tahun ke belakang ini berbondong-bondong dari China, kemudian dari Eropa, ada beberapa perusahaan yang invest di Indonesia ya. Mereka kebanyakan itu membangun smelter gitu. Nah, smelter itu untuk apa? Nah, untuk mengolah gitu dari biji nikel mentah menjadi produk setengah jadi gitu ya. Bisa nickel pig iron. Bahkan ada beberapa perusahaan yang udah sampai ini ya ke produk yang untuk dipakai ke EV gitu. Nah, cuman sekarang mungkin kita ada ini ya apa namanya banyak cerita karena harganya lagi turun-turunnya nih. Kalau kita bandingin mungkin dari tahun 2022 itu harga sempat naik banget ke 40 ribuan, tapi sekarang ya sekitar di 15 ribu lah gitu ya. Jadi memang penurunan harga ini buat jadi kita kurang atraktif gitu ya ngelihatnya. Tapi walau gitu sebenarnya dengan hilirisasi ini kita kan udah mendapatkan nilai tambah gitu ya. Jadi kita nggak jualan biji nikel secara mentah nih, tapi udah diolah lagi ya. Harapannya kalau misalnya supply dan demand ini bisa dijaga gitu ya, nanti harganya naik kembali ya harusnya ini akan memberikan keuntungan ke Indonesia. Karena kalau kita melihat 2023 lalu ekspor kita tuh melejit 5 kali lipat gitu. Kalau aku cek harga per September ya kalau nggak salah. Dan kalau ngelihat dari produksinya juga melejit gede banget gitu di 200 juta ton produksinya. Jadi sebenarnya hilirisasi ini bagus buat ekonomi kita, hanya aja perlu dimonitor lebih lanjut untuk mengatur supply dan demand-nya gitu. Oke, Tasya tadi kan Tasya sempat menyinggung ya, dengan adanya hilirisasi itu ekspor kita melejit gitu ya. Nah, kalau misalnya Tasya bisa elaborasi lagi nih terkait nominalnya gitu, bukan hanya persentase. Sebenarnya seberapa besar sih pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh ekspor nikel ini? Kalau pertumbuhan ekonomi ya, karena kita melihat kebanyakan produsen nikel atau tambang nikel itu kan di Sulawesi ya. Bahkan ada aku kurang tahu tepatnya ini Sulawesi bagian mana, tapi ada yang pertumbuhannya itu sampai di atas 7% gitu. Sedangkan pertumbuhan ekonomi kita kan terakhir cuma sampai ke 5%-an ya. Jadi ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional kita gitu. Which is ini sangat bagus sekali. Bahkan kalau di breakdown lagi di beberapa kabupaten kalau saya antara di Morowali atau Halmahera begitu ya yang kebanyakan ada smelter di sana pertumbuhan ekonominya tuh sampai 2 digit gitu. Jadi which is ini bagus ya karena ketika pertumbuhan ekonomi di daerah itu meningkat, maka harapannya juga kesejahteraan masyarakat di situ juga meningkat karena kan ada penyerapan tenaga kerja di situ ya. Jadi ada peningkatan pendapatan juga begitu. Oke, menarik. Jadi sebenarnya kalau tadi di awal juga introduction-nya adalah sebenarnya hilirisasi ini juga salah satu tujuan Pak Jokowi untuk meningkatkan harga jual dibanding jual barang mentah gitu ya atau komoditas mentah. Dan tujuannya juga sebenarnya menyasar untuk kendaraan listrik. Nah, tapi nih Tasya, belakangan ini kan lagi ada yang rame gitu ya, isu terkait sebelumnya memang nikel ini jadi komoditas penting untuk bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik. Tapi kalau misalnya lihat beberapa produsen mobil listrik besar di dunia itu sekarang udah mulai beralih gitu ya untuk menggunakan LFP atau yang disebut dengan layan sore pospat gitu ya. Nah kalau misalnya ngelihatnya Tasya seperti apa? Kan kalau LFP ini tidak ada nikel di dalam kandungannya gitu ya. Nah, melihatnya nanti apakah tren dari nikel sendiri itu akan berkurang atau sebenarnya ya tetap aja gitu. Karena ini cuma alternatif aja. Oke. Mungkin kalau untuk Sorry, tahun ini yuk. sebenarnya feel aku di industri ini udah mulai netral ya sebenarnya ya karena aku lihat dari harga juga gitu. Kalau kita melihat dari tadi LFP ya itu nggak ada kandungan nikelnya dan players yang udah makanya sebenarnya di Indonesia ada ya kayak Wuling gitu ya, terus BYD kemudian juga Tesla gitu. Tapi ini belum diketahui secara lebih rinci berapa sih porsi begitu ya untuk
si LFP ini bisa menyaingi nikel begitu. Bahkan kalau kita melihat secara struktural ya, sebenarnya penggunaan nikel untuk EV itu juga masih cenderung kecil gitu Kak. Kalau nggak salah belum sampai 20% bahkan. Dan mayoritas di atas 50% itu masih dipakai untuk stainless steel. Jadi ya stainless steel itu bisa dibilang kayak panci, terus kemudian juga yang kita sering pakai buat sendok dan lain sebagainya untuk alat makan gitu ya. Jadi masih lebih banyak tuh digunakan untuk itu gitu. Dan kalau kita ngomongin soal EV juga di Indonesia kan ini masih baru ya, bahkan pemerintah juga memberikan subsidi biar orang itu lebih gencar beli gitu. Tetapi kembali lagi ke masyarakat kita itu kan untuk membeli suatu mobil itu kan banyak pertimbangan ya. Bahkan kalau aku cermati orang yang punya mobil EV itu rata-rata tuh di perkotaan yang memang fasilitasnya udah mumpuni gitu. Lebih banyak charging station, kemudian juga jarak antar yang mereka tuju dengan rumah itu kan biasa nggak terlalu jauh gitu dan jalanan sudah lebih bagus gitu ya. Kalau kita balik ke desa gitu ya, yang kondisi geografisnya cenderung lebih naik turun ataupun berkelok-kelok ini mereka juga akan cenderung mikir-mikir lagi untuk beli, apalagi charging station juga cenderung jauh gitu ya, dan belum merata juga di Indonesia. Jadi kita belum bisa inilah untuk bisnis hilir ini memang membutuhkan nikel gitu ya, EV itu ya, walaupun ada LFP gitu. Dan kita belum bisa menghitung secara lebih tepatnya nanti untuk akselerasinya di Indonesia bagaimana. Tapi kalau nanti misalnya ada mobil yang mungkin bisa punya kualitas sama nih dengan yang bahan bakar minyak, ya akan jadi menarik juga. Dan tentunya kita menilai nanti baterainya pakai apa juga gitu ya. Karena biasanya kalau EV ini mahal di baterai duluan, tapi dia awet lama seperti itu. Nah, kita juga perlu mengetes ketahanannya untuk yang pakai LFP gimana, yang pakai nikel gimana juga seperti itu. Oke. Ini kalau kita ngomongin industrinya, tadi Tasya juga sempat menyampaikan sebenarnya nikel sendiri itu masih banyak yang dipakainya itu untuk alat rumah tangga ya, stainless steel itu sendiri. Nah pertanyaannya sebenarnya kalau ngomongin alat rumah tangga gitu yang berkaitan dengan stainless steel, ini ada pertanyaan gitu, sebenarnya apakah nikel ini bisa disubstitusi dengan komoditi lain? Nah kita nggak perlu ngomongin EV deh, karena memang secara industri belum sebesar itu dibanding industri stainless steelnya sendiri. Nah, untuk membuat stainless steel sendiri, sebenarnya nikel ini bisa disubstitusi nggak sih dengan komoditi lain? Sepertinya kalau stainless steel itu kalau di apa ya, alat makan, kalau misalnya sendok itu udah yang paling bagus kayaknya ya. Tapi tentu aja sekarang banyak nih ya yang produk-produk olahan lain. Ada yang mereka ada pakai apa namanya granit, apa pakai apa lainnya gitu. Tentu ini balik lagi ke preferensi. Tapi kalau kita melihat secara penggunaan mayoritas gitu ya di masyarakat itu masih paling banyak menggunakan stainless steel gitu ya. Kalau kita mau pakai metal yang lain itu juga bisa ya, ada tembaga, ada besi dan lain sebagainya. Tapi kan kita melihat penggunaan yang paling banyak dan juga paling ini ya, apa, paling cocok gitu kalau untuk digunakan misal buat panci dan lain sebagainya, ini memang lebih ke stainless steel sih. Jadi kalau substitusi yang lain ya kemungkinan ada, memang ada. Dan biasa kan mereka kalau metal itu kan juga dicampur-campur ya untuk menentukan grade-nya atau kualitasnya gimana. Tapi base-nya itu lebih banyak dari stainless steel. Oke, kalau kita ngomongin kebutuhan nikel gitu ya, for example, untuk stainless steel ini sebenarnya itu kan ekspor utamanya kan ke China ya. Iya, Kalau nggak betul. salah porsinya itu China itu adalah tujuan utama untuk ekspornya itu sendiri dan porsinya sekitar 60% gitu ya untuk ekspor. Nah, tapi Tasya belakangan ini China sendiri kan ekonominya sedang melemah. Bahkan 3 kuartal terakhir itu mengalami deflasi. Pelemahannya ini karena krisis yang disebabkan oleh krisis properti Evergrande dan juga beberapa properti-properti yang ada di China gitu. Jadi bikin masyarakatnya jadi pesimis dan daya belinya menurun. Nah, kalau Tasya ngelihatnya nih, kalau misalnya Cina terus mengalami pelemahan gitu ya terhadap ekonominya, maka apa sih pengaruhnya terhadap industri nikel Indonesia gitu, yang dimana karena tujuan utamanya itu ekspornya ke China.
Oke, cukup menarik ya, karena sebenarnya kalau kita breakdown lagi ya, pemain nikel yang banyak invest di Indonesia tuh Hmm. juga China. Jadi kalau kita eh, ngelihat kayak di Morowali itu kan ada mereka kerjasama dengan Singsan dan lain-lain ya. Jadi memang kebanyakan itu kita kerjasama dengan China gitu ya, dan ekspor juga masih banyak ke sana. Dan dengan kondisi ekonomi mereka yang lesu, memang udah kelihatan ya impor mereka itu kan masih terkontraksi begitu. Jadi ini berdampak juga ke neraca dagang kita. Tapi ada satu ya yang menarik, bahwa neraca dagang kita itu masih surplus 44 bulan berjalan, walaupun surplusnya ini semakin menyempit. Tapi kemarin di Desember itu tidak terduga malah naik ke sekitar 3,3 juta US dollar gitu. Jadi ada inilah pemanis gitu ya, walaupun menyempit terus tapi ada kenaikan sedikit. Nah, saya lihat sebenarnya surplus neraca dagang ini masih bisa berlanjut ya, karena memang ya kita masih mendapatkan efek dari komoditi boom dari beberapa tahun silam ini ya, walaupun ada kecenderungannya lebih menyempit gitu. Nah, mungkin yang perlu kita cek juga, sebenarnya kan porsi nikel ini belum besar ya ke Indonesia, tapi kalau hubungannya ke neraca dagang, nanti kita cek juga bagaimana dengan porsi sawit, bagaimana harganya, kemudian juga batu bara dan besi dan baja. Karena kalau di Indonesia ini untuk apa porsi ekspor ya ke China itu kita ada 3 komoditas yang besar, yakni batu bara, sawit, sama besi dan baja tadi gitu ya. Selain kita melihat nikel begitu. Oke, nih yang terbaru lagi ada BYD nih yang mulai masuk ke Indonesia. Nah, ini disambut baik nih sama masyarakat Indonesia gitu ya, terutama investor-investor di capital market. Kira-kira nih kalau Tasya ngelihatnya sebenarnya apa sih keuntungan dengan hadirnya BYD di Indonesia, terutama untuk industri nikel atau hilirisasi nikel itu sendiri? Kalau aku melihat, karena ini masih baru ya kita di industri EV, untuk mengenal lebih jauh bagaimana dengan mobil listrik, harusnya dengan datangnya ini aku ngelihat lebih positif ya, karena kita bisa melihat oh bagaimana variasi dari mobil EV gitu kan. Yang baru ini bagaimana nanti kualitasnya gimana, daya tahannya gimana. Nah, ini nanti perlu dicermati lah dengan players-players yang sudah masuk, dan nanti mungkin bisa menjadi satu benchmark juga ya buat kalau ada teknologi yang baru begitu ya yang bisa diterapkan gitu ya, daya tahannya lebih lama. Nah, gimana dengan yang di Indonesia ini, karena beberapa juga sudah ada ya yang mereka mulai ekspansi bisnis ya, kayak semisal Indica Energy gitu, mereka punya Alpha One gitu ya, atau motor listrik gitu. Kemudian juga Astra International, harusnya mereka juga sudah mulai jual mobil listrik, walaupun sepertinya porsinya masih kecil gitu ya. Dan ada beberapa players lain, kalau emiten yang udah listing di bursa itu juga mulai ekspansi untuk jualan ke situ. Tapi seberapa masifnya itu sepertinya belum semasif untuk jualan yang BBM gitu ya. Nah, itu kita perlu cermati lagi. Tapi aku lihat ini bisa menjadi satu peluang, tapi di satu sisi juga bisa menjadi suatu resiko gitu ya. Karena kalau misalnya yang produk ini kan produk dari luar ya. Nah, ini sebagaimana besarnya ini bisa mengancam dari industri dalam negeri gitu. Jadi jangan sampai apa masuknya barang-barang dari luar ini malah akan diserap ya lebih banyak atau lebih dominan gitu ya. Jadi players kita yang bisa dibilang ya masih baby step di sini malah jadi terhambat mereka untuk berkembangnya. Jadi itu yang harus mungkin ditinjau dan lebih diupayakan lagi lah oleh pemerintah, supaya kalau players kita itu yang di dalam negeri bisa lebih berkembang gitu ya. Jadi walaupun ya ada impor dari luar, tapi harus dikendalikan lah supply-nya seperti itu. Oke, karena Tasya udah nyinggung-nyinggung terkait beberapa emiten tadi, boleh lah ya kita bahas-bahas emiten nih yang didukung sebenarnya sama industri nikel itu sendiri dan juga apa namanya kendaraan listrik. Nah, mau bahas terkait kalau misalnya biasa ya, kalau saham komoditas itu kan pergerakan sahamnya itu cenderung mengikuti harga dari acuan komoditas itu sendiri atau sensitif lah gitu, apalagi perusahaan batu bara gitu. Nah, kalau misalnya perusahaan nikel sendiri, tadi kan Tasya disampaikan di awal sebenarnya harga nikel tuh sekarang lagi mengalami penurunan gitu ya trennya. Nah, bagaimana kita melihat saham-saham dari nikel itu
sendiri karena sekarang mengalami penurunan, apakah harga-harga sahamnya juga sedang mengalami penurunan, dan ini menjadi kesempatan untuk Sobat Cuan menganalisa nih kira-kira saham mana sih yang punya potensi besar ke depannya. Oke, ya memang beberapa akhir ini lagi turun ya harga nikel, dan kecenderungan saham komoditas kan merespon dari harga komoditasnya sendiri begitu. Nah, kalau aku ngelihat sebenarnya kita ngomongin harga ya, kita juga ngomongin cost gitu. Jadi sebenarnya berapa banyak cost yang digunakan oleh perusahaan nikel itu untuk ini memproduksi nikel gitu ya, dari biji nikel sampai mereka mungkin udah ada hilirisasi gitu. Nah, kalau aku cermati itu rata-rata sekitar 11 ribuan gitu US dollar per ton. Nah, kemudian harga sekarang berapa gitu ya? Harga sekarang kalau nggak salah di 15 ribu, atau kemarin bahkan sempat mau ke 13 ribu. Nah, ini sebenarnya perlu kita kasih alarm sebenarnya. Ini udah dekat sekali gitu dengan biaya kosnya. Jadi kalau kita bilang keuntungannya tuh tipis gitu, mulai menipis. Jadi ya antara ini bisa menjadi satu tanda adanya bottoming out, mulai naik lagi, atau ini bisa menjadi satu tanda ini bisa menjadi ya awal dari BEP gitu. Karena walaupun kemarin ya tahun lalu lah kita bilang ekspornya melejit 5 kali lipat, kemudian produksi juga tembus 200 jutaan gitu ya per ton. Tapi kembali lagi kalau harganya turun, harga jual turun, ya kita kalau nggak bisa ngimbangin dengan produksi, itu kan juga akan rugi gitu kan. Jadi ya kita perlu mewaspadai itulah, itu resikonya ya. Nah, kemudian kalau kita membahas soal playersnya ya, yang di Indonesia yang cukup menarik mana? Sebenarnya untuk nikel sendiri di rata-rata perusahaan di Indonesia itu belum jadi satu apa ya, revenue yang berkontribusi besar gitu secara total ya. Jadi mereka masih diimbangi dengan penjualan emas, kemudian juga jual tembaga juga kayak gitu ya. Jadi sulit untuk menentukan mana yang sebenarnya mana yang paling dominan gitu ya, karena sebenarnya mereka juga menjaga pendapatan mereka ya di tengah harga nikel ini turun ya, mereka jualan juga produk lain yang harganya lagi naik, terutama dari emas gitu ya. Jadi kalau aku melihatnya mungkin kita bisa melirik yang mereka jualan emas juga gitu, biar mereka bisa apa ya, bisa kita bilang diversifikasi gitu. Walaupun harga turun, ya mereka masih akan dapat keuntungan gitu dari revenue stream yang lain. Nah, kalau ngomongin players ya mungkin sebagai contoh aja ya, disclaimer on gitu. Ya ada Antam, ada Inco, terus ada NCKL. NCKL ini malah produk nikelnya sepertinya saya pernah pegang itu warnanya biru, dan itu dalam bentuk bubuk tuh udah bisa langsung dipakai buat EV gitu. Itu apa? Dia punya pabrik atau smelternya itu di Pulau Obi, itu jadi yang terbesar di Indonesia itu pertama kali. Terus players lain kalau kita ngecek lagi dia ada tergabung di Main ID ya, itu malah ada yang udah sampai hilirnya. Tapi sekali lagi industri nikel ini udah kita respon dari bertahun-tahun lalu ya, dan harganya juga udah sempat melambung tinggi, tapi habis itu sekarang juga udah mulai melandai gitu kan. Kalau aku lihat juga industri di komoditas ini kan juga cyclical sekali lagi ya, jadi kita harus melihat bagaimana tren industrinya juga saat ini. Kalau sekarang aku lebih ke netral sih Yeah. Melandainya sebenarnya balik ke titik equilibriumnya gitu ya, karena waktu iya, itu betul. balik karena euforia. Oke, terima kasih insight-nya. Sobat Cuan, tadi juga udah disebut beberapa emiten yang disebut oleh Tasya, tapi jangan lupa untuk melakukan analisa lanjutan gitu ya. Oh ya, tadi ngomong-ngomong NCKL, Sobat Cuan harus tahu akhir Januari ini akan ada rebalancing indeks LQ45. Ini indeks domestik ya, yang ada kemungkinan NCKL itu jadi salah satu saham yang kemungkinan masuk di indeks LQ45. Baru kemungkinan ya, Sobat Cuan, belum efektif gitu. Kita lihat nanti perkembangannya gimana. Kalau nggak salah itu yang berpotensi masuk itu ada 4 saham, Aman, MBMA, NCKL, satu laginya aku lupa, dan yang 4 saham yang dikeluarkan dari LQ45 yang berpotensi itu ada SCMA, ada yang 3 lagi aku lupa gitu. Itu aja sih informasi tambahan dari aku. Terima kasih Tasya atas waktunya.
insight-nya. Keren banget Sobat Cuan. Kalau misalnya tadi ada yang ketinggalan obrolan kita dari awal, bisa nonton siaran ulangnya di Instagram CNBC Indonesia atau Instagram cuap_cuan. Dengerin juga podcast kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita CNBC Indonesia dan juga cuap_cuan. Podcast Cuap Cuan juga disiarin secara ulang, di mana kamu bisa streaming di cnbcindonesia.com tiap hari Jumat jam 7 malam atau di weekend. Atau kamu bisa nonton siaran ulangnya di CNBC Indonesia TV. Oke, aku Olivia Lewis, Financial Expert CNBC Indonesia, dan juga Tasya selaku tim riset CNBC Indonesia pamit undur diri. Bye semuanya Sobat Cuan.